The termination of his employment became Tamrin's turning point to build this business. To this moment, the demand for toys kept coming in, even requests from educational institutions for educational toys for children. Nah, waktu di BHK itu kan ya nggak tahu mau bisnis apa gitu. Saya searching gitu ya, udah belajar ya, dulu belum ada Google ya, baru Yahoo. Ternyata bisnis mainan kayu itu sangat menyenangkan gitu. Nama saya Tamrin, saya pemilik merek Nobi atau foundernya dari www.mainankayu.com. Ya awalnya tahun 2008 itu saya di PHK. Nah waktu di PHK itu kan ya nggak tahu mau bisnis apa gitu. Saya searching gitu ya, udah belajar ya, dulu belum ada Google ya, baru Yahoo. Ternyata bisnis mainan kayu itu sangat menyenangkan gitu. Nah mulai saya geluti dari tahun 2008 sampai sekarang masih tetap bisnis yang sama. Penamaan itu awalnya kita malah mereknya tuh ada dua. Awalnya kita mulai dengan nama Atam Toys. Jadi Atam Toys itu berasal dari nama saya Tamrin. Tapi karena saya dulu awalnya mulai di pasar pagi dan gelodok gitu ya. Nah maka nama saya samarkan menjadi Atam gitu. Tapi waktu itu website sangat tidak digemari ya. Tapi saya udah mulai. Nah websitenya itu mainankayu.com adalah tempat saya menjual Atam Toys. Nah, selang berapa tahun kemudian, Atam Toys itu sepertinya kurang bisa menjalar kemana-mana gitu ya. Akhirnya kita keluarkan merek baru dengan nama Nobi Toys. Nah, awalnya dulu namanya Noble Toys, artinya tuh mainan yang baik. Tapi setelah saya coba untuk mendaftarkan hak mereknya, ternyata udah ada yang pakai Noble itu. Akhirnya kita rubah menjadi Nobi Toys. Jadi Atam Toys tetap masih ada, cuman kita udah nggak pakai lagi. Mainankayu.com adalah wadah untuk menjualnya. The termination of his employment became Tamrin's turning point to build this business. To this moment, the demand for toys kept coming in, even requests from educational institutions for educational toys for children. Dulu pertimbangan saya itu ada 3. Pertama, mainan kayu itu rendah teknologi. Jadi dengan modal yang sedikit kita bisa buat mainan kayu. Yang kedua, teknologinya juga nggak terlalu tinggi. Dan terakhir, itu bisa mobilisasi orang banyak gitu. Jadi sangat menyerap tenaga kerja yang nggak sedikit gitu. Karena semuanya kita buat secara manual. Kalau jumlah item yang seingat saya itu yang sekarang masih aktif tuh kurang lebih ada 400 item. Itu di luar dari Maklun. Maklun tuh ada banyak orang pesan sama kita, terus dia jual khusus buat mereka. Itu di luar dari itu. Nah kalau sekarang berapa banyak? Itu setelah pandemi kita banyak perubahan ya. Dulu kita punya 200 orang, sekarang mungkin sisa 30-40% aja. Nah dulu kita, produksi kita itu sebulan itu bisa di angka 10.000 piece. Bahkan sebenarnya kalau lagi kita ada project bisa lebih dari itu. Nah sekarang ya mungkin sekitar 40% lah dari angka 10.000 itu. Bahkan kurang gitu. Ini sebenarnya nggak luput dari masukan para pengguna ya, para agen gitu ya, distributor gitu, yang mereka mempunyai ide-ide untuk mainan-mainan yang baru gitu ya.
Tapi itu lebih, kalau untuk yang nama yang tadi disebutkan, itu lebih banyak idenya disampaikan oleh guru-guru. Ya, mereka ingin bagaimana caranya membeli satu paket, tapi sudah mencakup mainan yang dibutuhkan gitu. Nah, tujuannya satu, yaitu untuk memperkenalkan ke anak-anak kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya tadi disebutkan paket sarapan. Nah, itu saya bikin paket sarapan itu tujuannya bagaimana tuh orang Indonesia sarapan yang biasanya dimakan oleh orang Indonesia gitu. Walaupun umumnya nasi ya, tapi ada juga yang roti gitu. Jadi lebih ke Indonesia lah saya buat gitu. The termination of his employment became Thamrin turning point to build this business. To this moment, the demand for toys kept coming in. Even requests from educational institutions for educational toys for children. Untuk bahan, dari dulu waktu saya mulai produksi, kita sangat concern terhadap bahan yang kita gunakan ya. Terutama dalam hal penggunaan cat. Jadi sebelum ada SNI, malah kita dulu merek lokal yang pertama kali yang menggunakan cat yang berbahan dasar air. Banyak pengrajin bilang waktu itu hal yang nggak mungkin dengan menggunakan air, tapi dengan kerjasama dengan beberapa bagian gitu ya, beberapa perusahaan, akhirnya kita bisa menggunakan cat air dan sampai sekarang semuanya cat air. Maka itu kalau kita lihat di sini anak-anak ngecat gitu ya, ya kita nggak ada merasa kebauan atau gimana gitu, walaupun itu catnya masih basah. Nah, sedangkan untuk kayu, kita ada beberapa jenis kayu yang kita pakai gitu ya. Ada yang kayu solid, ada yang kita sebut dengan MDF, atau sekarang ada lagi yang namanya HDF. MDF itu medium density fiberboard, jadi serat kayu yang dipadatkan gitu ya. Nah, kalau HDF dia high density fiberboard gitu, jadi dia lebih keras, lebih tahan air. Nah, ini kualitas yang lebih bagus yang saat ini kita pakai gitu ya. Nah, untuk kayu solid ada beberapa jenis kayu yang kita sering pakai. Yang lebih banyak itu pinus, karet, ada juga mahoni tapi nggak sebagian banyak lah. Nah, ini contoh yang di sini. Ini namanya karet. Ya, karet itu dia lebih berat ya. Teksturnya, seratnya lebih padat, tapi waktu dipegang anak itu genggamannya lebih mantap daripada kayu pinus. Mr. Miko has been working with Mr. Thamrin since the beginning of this business. His responsibility is huge, which is to supervise every stage of production so the quality of the product is maintained from the beginning of production to the end. Di sini saya bahan apa produksi yang akan dibuat, terus ke finishing, ngawasi semua gitu. Yang jelas di sini ukuran benar bersama presisinya, kalau di finishing halus apa enggak kerjanya gitu. Untuk presisi dan ukuran sangat mempengaruhi kualitas produksi di sini. Saya cek terus, setiap jalan terus gitu. Ini udah bagus belum? Saya kalau misalnya kurang atau lebih, operatornya bilang ini kurang. Kayu kelihatan kan, ini bagus apa enggaknya. Ada matanya apa enggaknya, ada cacatnya apa enggaknya gitu. Tapi kalau misalnya di cat gitu, kalau itu kualitasnya udah ada kelihatan, udah ada, tinggal pemakaian pregannya aja. Operatornya tinggal kita kasih tahu itu aja. Kalau saya lihat sih, kalau untuk dari pengerjaan waktunya aja, kadang-kadang agak lama gitu kerjaannya gitu. Ya maklum mungkin ya biasa kayak emak-emak kan biasa ya paling kita tegur aja gitu. Kendala yang mungkin ya kalau misalnya bahan bakunya aja yang gini, yang kurang gitu aja. Saya terima gambar dari Pak Haji, nih bikin begini, nih gambarnya gini-gini, ukuran sekian-sekian. Saya bikin malannya, saya bikin cetakannya, baru saya produksi. Banyak ya suka-sukanya ya. Ya yang jelas udah selama di sini adalah peningkatan sedikit-sedikit ya. Satu udah punya motor, ya, tapi begitu. Ya dukanya itu dia, namanya jari saya hilang. Selama ini Pak Haji juga janji masih mau peningkatan kesejahteraan karyawan semua.
Kalau untuk karyawan, kebijakan saya dari dulu tetap kita cari yang dekat dengan lingkungan kita punya workshop gitu ya. Di sini karyawan kita sih nggak ngeliat umurnya atau gendernya gitu ya. Siapa yang mau belajar ya monggo. Satu hal yang menurut saya gitu ya, dengan adanya pandemi ini, satu adalah kita harus yakin bahwa ini adalah takdir yang udah Allah tentukan gitu. Ini waktunya kita untuk cooling down gitu, buat istirahat, duduk sebentar, terus kita berpikir langkah apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, mungkin satu pihak ada yang ditutup, tapi pasti ada satu pihak yang akan berkembang. Secara teori marketing ya, yang saya pelajarin itu ada yang namanya market shift gitu. Jadi sebenarnya marketnya tuh nggak hilang, tapi cuman berpindah. Nah, di mana berpindahnya? Nah, itulah kita coba pikirin gitu. Kita uji ini, uji ini gitu ya. Satu sisi lagi di dalam kondisi pandemi kayak gini malah kita temukan bahwa demand dari mainan itu secara kualitas malah lebih tinggi. Lama pandemi ini tingkat pesanan maklun atau custom gitu ya, pesanan khusus itu peningkatannya luar biasa. Beda waktu dengan sebelum pandemi. Kalau pandemi kita tuh nggak peduli dengan hal itu. Pokoknya kita bikin banyak. Habis kita bikin banyak, orang mau ambil, nggak mau ya udah. Gitu. Kita berubah. Jadi orang pesannya A dengan kuantiti sekian, ya udah kita ikutin. Gitu. Itulah perubahannya. Untuk sosial media ini memang bisa dibilang awalnya kami lahir gitu. www.mainankayu.com itu sampai sekarang kalau kita searching Google itu selama hampir 13 tahun ya belum ada digoyang dari posisi halaman pertama gitu. Karena memang banyak teman bilang nama websitenya tuh udah mainan kayu, padahal itu adalah kata kunci utama gitu. Nah, itu kita tetap pertahankan itu. Ya cuman bedanya dulu website gitu ya, sekarang berkembang kita ke Facebook, sekarang bergerak lagi ke IG. Lalu kita juga develop yang sekarang kayak misalnya landing page, terus ada juga Linktree. Kebijakannya kita itu di marketplace kita nggak mau banding harga gitu. Karena kenapa kita nggak mau banding harga di situ? Kita lihat kaki-kaki kita itu distributor, reseller itu banyak gitu. Jadi harga tetap kita masih jaga di situ. Nggak mau harga kita rusak di sosial media ya. Mr. Thamrin gives everyone who wants to learn a chance without looking at their background. It is what makes this business survive today. The pandemic brought positive impacts as it opened new networks and new market with large sales. Leveraging on social media, mainankayu.com have a commitment that the prices they set will not disturb the prices in the market, which will impact to other sectors such as their distributors and resellers. Jadi nih kita pilih kayu. Nah, kita butuh bahannya tuh bersihnya 1,8. Jadi kita ntar carinya kayu yang tebal, yaitu kita mau pakainya namanya pinus. Nah, tapi kalau kayak begini nih namanya bluestin ya. Nah, ini kita hindari. Nah, karena ini panjang standar kan dari oven itu 120. Itu kepanjangan kita buat proses. Nah, ini kita bagi dua aja. Ini namanya radial arm, ya. Dia tujuannya buat potong-potong kalau yang kepanjangan gitu. Ini udah kita bikin sudut, ya. Semuanya udah sudut, udah bersih. Nah, ini kita mau bikin 19 mili, ya. Di sini kita naikin. Hasilnya sama semua. Nah, ini namanya mesin jigsaw. Nah, jigsaw ini untuk pola ya. Nah, hari ini kita lagi mau bikin mainan namanya bridge atau jembatan. Nah, ini ntar buat bahan mainan pelengkap yang bikin balok ya. Ya, jadi ntar balok disusun. Nah, ini untuk jembatan mobilnya. Nah, ini kita amplas tangan. Jadi kalau belum diamplas itu kan ini sudutnya masih tajam.
Nanti begitu kelar, nanti ada QC, bagian QC-nya, dia akan nilai mana yang pas, mana yang enggak, gitu. Nama saya Weni. Saya di sini sebagai quality control. Prosesnya itu menyortir barang-barang yang akan dikirim dan juga sebagai supervisor finishing, mengontrol barang-barang apa saja yang harus di finishing. Saya sudah 5 tahun bekerja di sini. Masing-masing orang itu kan sudah mempunyai job masing-masing ya. Jadi misalnya satu orang bisa proses komponen ini setiap pagi sudah saya bagi. Jadi mereka tinggal mengamplas saja. Setelah mereka mengamplas, lalu aku sortir. Setelah disortir itu ada barang-barang yang harus disimpan. Misalnya di sini ada barang yang bagus, nah ini barang yang harus diretur, dan ini barang yang harus didempul karena kita melalui beberapa proses. Nah setelah didempul itu, lalu nanti kita lihat nih barangnya bagus atau enggak hasil dempulannya. Setelah bagus, baru nanti kita finishing atau istilahnya pengecatan. Sistemnya di sini kita kan kekeluargaan, sistemnya lebih enak, lebih enjoy, senang bekerja. Jadi antara bos dengan karyawan tuh saling kekeluargaan, terikat begitu. Antara karyawan sih kita juga saling kerjasama. Misalnya kita ada barang-barang yang rusak, kita saling memberitahu, saling menegur dengan ucapan yang kita enak didengar. Jadi mereka betah untuk kerja di sini. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan ya pada umumnya. Nah, untuk menanggulangi kesalahan biasanya kita catat apa sih yang kesalahan yang terdahulu. Nah, untuk itu supaya tidak terulang lagi. Contohnya, kita proses pernah terjadi kesalahan di suatu komponen. Ini barangnya harusnya warnanya merah. Nah, kita catat. Ternyata barangnya kan warna merah, yang kita finishing misalnya warna hijau. Nah, kita catat supaya tidak terjadi kesalahan lagi. Sebelum karyawan masuk kerja sini, kita training selama 3 bulan. Cara prosesnya bagaimana, misalnya prosesnya pendempulan gimana, ngamplasnya gimana, finishingnya gimana, terus packingnya gimana, kita training gitu. Dengan sabar kita training supaya mereka bisa. Tanpa pendidikan pun mereka bisa. Kalau untuk training, saya rasa nggak susah sih. Kita melakukan pendekatan, ini gimana sih orang yang faknya di mana. Kita training, kasih kesempatan, misalnya mereka bisanya proses di bidang amplas, umumnya ibu-ibu. Kalau misalnya yang laki-laki, kita ajari mereka finishing. Oh, bisa atau enggak? Kalau nggak bisa, mungkin kita kasih kesempatan di bidang yang lain, misalnya di mesin, seperti itu. Berpendidikannya SD atau SMP. Ternyata, mereka mempunyai skill finishing yang sangat bagus dengan kualitas yang bisa dengan kualitas ekspor. Kalau ngecat di luar kita biasa saja ya, tapi ternyata kita training hasilnya jauh lebih baik. Nah, itu mereka bisa dalam segi salary mereka juga bisa lebih dari orang yang misalnya lama, karena kita kasih kesempatan orang-orang yang benar mau berubah. Kita ada standar yang namanya standar quality control. Nah, standar itu tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena kita sudah ada catatannya. Kalau kita sudah berlogo SNI, Standar Nasional Indonesia, itu berarti kita sudah mempunyai logo dengan kualitas barang yang bagus, Mas. Contohnya, 1, kita menjaga kualitas barang dari segi komponennya, dari segi bentuk, dari segi cat, dari segi kenyamanan juga bagi anak-anak. Itulah yang berlogo SNI. Kalau misalnya barang seperti ini, misalnya tajam buatan anak, tergores anak, itu tidak bagus. Tapi kalau dengan SNI, kita sudah sesuai dengan peraturan SNI. Tetap survive, bisa membantu karyawan di sini. Karena kan karyawan di sini pada butuh pekerjaan ya. Untuk karyawan, ya pinginnya sih kita bisa untuk selamanya bekerja di sini. Karena kan tanpa Pak Haji, kita mau kerja di mana lagi gitu. Khususnya yang mereka yang tidak, dalam kutip, tidak berpendidikan gitu. Quality and safety for children is important for mainankayu.com. In this way, the Quality Control Division continues to maintain its standard so that the products they made have consistent quality. This is proven with the SNI label that have been successfully obtained by mainankayu.com.
Kita juga develop yang sekarang kayak misalnya landing page, terus ada juga Linktree, apalagi yang sekarang dulu kita nggak punya namanya official shop, sekarang kita develop itu. Saya punya parameter sekarang bukan nilainya, tapi berapa banyak nih orang nih yang bisa nyari makan melalui produk kita. Itu yang menjadi tolak ukurnya kita. Saya punya mimpi bahwa industri mainan itu, terutama di tempat saya itu, udah mulai dengan teknologi yang lebih modern gitu ya. Dari mesin-mesin bisa kita hadirkan di sini, walaupun mesinnya masih impor. Kenapa? Dengan mesin-mesin ini akan meningkatkan efektivitas kerja dan kualitasnya pun lebih tinggi. Saya yakin ini bisnis ini adalah estafet gitu, dan kebetulan saya yang pegang tongkatnya. Bisa jadi nih, ya nanti bisa anak saya atau adik saya yang mungkin mereka tertarik buat bisnis ini. Ya kita berusaha bagaimana generasi selanjutnya bisa lebih bagus daripada kita gitu. Nah, target saya sekarang adalah ke depan ini orang yang ada tapi kita masuk teknologinya. Bagaimana caranya?